warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, mahasiswa PPG Darjab kategori 1 tahun 2022, jurusan PGSD LPTK Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menyampaikan hasil best practice yang telah saya susun berdasarkan kegiatan PPL 2 yang telah saya laksanakan. Saya sendiri bertugas di SDN 004 Sukan Tengah. Namun pada kegiatan PPL ini saya melaksanakan kegiatan PPL saya di SDN 002 Sambaliung. Best practice yang saya susun berdasarkan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun kegiatan pelaksanaan PPL 2 saya laksanakan bertempat di SDN 002 Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan ruang lingkup pendidikan yaitu kelas 2 SDN 002 Sambaliung. Tujuan yang ingin saya capai pada kegiatan ini ialah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PPKN dengan materi tugas anggota keluarga di kelas 2 SDN 002 Sambaliung. Kegiatan pelaksanaan PPL 2 yang saya laksanakan pada tanggal 12 September 2022 ini dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Made Ngurah Parta MSI beserta guru pamong yaitu Ibu Haja Siti Ahmalia SPD MM. Kemudian selaku saya yaitu sebagai penulis Susi Susanti SPD. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah pada kegiatan ini ialah siswa yang masih memiliki nilai hasil belajar yang rendah pada materi tugas anggota keluarga dengan nilai KKM yaitu 65. Kegiatan peserta didik pun terlihat tidak aktif. Ini terbukti dengan adanya murid yang mengantuk. Kemudian ada yang tidak konsentrasi, tidak fokus, bahkan ada yang sibuk bermain dengan temannya. Maka dari dua hal inilah yang saya angkat menjadi latar belakang masalah pada kegiatan PPL 2 ini. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan, karena pada praktik ini saya melaksanakan model pembelajaran PBL atau yang kita kenal sebagai problem based learning dan dengan menggunakan metode bervariatif dari diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Tentunya penggunaan model PBL dan metode yang bervariatif ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam praktik ini, saya melaksanakan kegiatan sepenuhnya berfokus pada siswa atau student center, sehingga praktik yang saya lakukan ini dapat menjadi referensi bagi guru-guru di luar sana untuk melaksanakan pembelajaran dengan model student center. Begitupun dengan media dan bahan pembelajaran yang saya gunakan. Media yang saya gunakan ini sangat inovatif dan dapat dimodifikasi dan ditiru oleh guru-guru di luar sana yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat media pembelajaran. Peran saya dalam kegiatan praktik ini ialah sebagai guru, di mana saya harus bertanggung jawab untuk mendesain pembelajaran secara inovatif, kreatif, dan menantang. Tantangan yang saya temui dalam kegiatan praktik ini seperti guru yang tidak pernah memberikan model PBL kepada siswa, sehingga model pembelajaran problem based learning ini akan terasa asing bagi siswa. Nah, disinilah tantangan saya sebagai guru untuk dapat membuat model PBL ini dapat bersahabat dengan siswa. Selain itu, dalam kegiatan model pembelajaran ini menuntut keaktifan siswa. Disinilah saya sebagai guru harus dapat memberikan umpan yang tepat kepada siswa agar siswa aktif dalam pembelajaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan praktik PPL 2 ini ialah peserta didik
yang dimana mereka adalah sentral dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah guru, yaitu sebagai pelaksana praktik pembelajaran. Kemudian ada dosen, pembimbing, dan guru pamong yang membimbing kegiatan ini. Ada kepala sekolah, kemudian ada orang tua murid, dan ada teman sejawat yang membantu dalam kegiatan pelaksanaan praktik ini. Langkah-langkah yang saya ambil dalam menghadapi tantangan-tantangan yang saya temui untuk mencapai tujuan dalam kegiatan praktik ini ialah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga yang inovatif pula, seperti kartu gambar dan kartu kata. Tidak hanya sebatas itu saja. Dalam kegiatan praktik ini, saya juga menggunakan media pembelajaran berbasis TPEK, teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge, yang dimana di sini saya menyajikan berbagai materi saya dengan bantuan proyektor di depan kelas sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran. Begitupun dengan lembar LKPD siswa. Untuk mencapai tujuan saya dalam kegiatan praktik ini, saya pun telah memodifikasi lembar kerja peserta didik menjadi lebih menarik dan membuat siswa lebih terfokus pada pelajaran yang saya berikan. Pada kegiatan pelaksanaan praktik ini, saya pun memiliki strategi-strategi jitu yang saya lakukan untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan praktik ini. Salah satunya ialah dengan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat mengenai rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan di dalam kelas. Selanjutnya ialah memaksimalkan peran aktif siswa. Untuk siswa kelas 2 SD, yang dimana mereka masih menggunakan metode bermain sambil belajar, untuk di kegiatan praktik ini maka saya mengemas pembelajaran dalam sebuah permainan agar Ananda di kelas dapat aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Adapun proses yang saya lalui untuk melancarkan aksi pada kegiatan praktik ini ialah saya mendesain pembelajaran sesuai dengan sintak model pembelajaran problem based learning. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, kemudian LKPD, dan yang terakhir ialah evaluasi pembelajaran. Proses selanjutnya yang saya lalui ialah ini sudah masuk ke dalam sintaks PBL itu sendiri, yang dimana untuk kegiatan pendahuluan saya memberikan apersepsi kepada siswa, kemudian menanyakan kabar siswa, hingga di akhir pembelajaran saya juga tidak lupa untuk memberikan penguatan materi kepada siswa. Membuat kesimpulan pelajaran secara bersama-sama adalah salah satu cara saya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam menerima materi pembelajaran. Setelah memberikan kesimpulan, maka siswa juga dapat melakukan evaluasi secara mandiri. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses yang saya lalui ini ialah kepala sekolah, kemudian teman sejawat, guru, beserta peserta didik. Adapun sumber-sumber yang saya gunakan dalam kegiatan praktik ini ialah melalui video YouTube yang saya gunakan sebagai bahan materi pembelajaran kegiatan praktik ini. Selain itu, saya pun melakukan literatur pada artikel-artikel yang memuat mengenai model-model pembelajaran inovatif. Selain itu, saya juga berpedoman kepada buku tematik siswa, kemudian LCD dan bantuan laptop untuk media pembelajaran TPEK. Nah, inilah langkah terakhir pada metode STAR, yaitu hasil refleksi dan dampak. Pada tahap ini, saya akan menyampaikan beberapa dampak yang dapat dirasakan setelah melaksanakan kegiatan praktik PPL 2 ini. Pada kegiatan praktik ini, saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, dan ini terbukti efektif
meningkatkan hasil belajar siswa. Ini dibuktikan dari hasil evaluasi siswa yang semakin meningkat dari program PPL pertama. Dan tentu saja dengan proses pembelajaran yang seperti ini, maka siswa akan menemukan pelajaran yang menyenangkan, kemudian bermakna bagi dirinya, dan tentunya ini akan membekas di pemikiran mereka bahwa materi yang diterima itu ternyata mudah dipahami. Setelah pelaksanaan praktik pembelajaran ini berakhir, maka saya memberikan laporan kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab pada tempat PPL yang saya lakukan. Beliau memberikan banyak respon positif terhadap kegiatan pelaksanaan praktik ini. Hal itu pun diperkuat oleh respon positif yang diberikan oleh guru setempat. Di sini saya bekerja sama dengan teman sejawat guru yang ada di sekolah tersebut. Beliau sangat antusias pada praktik pelaksanaan yang saya lakukan di sekolah tersebut. Untuk faktor-faktor penentu keberhasilan saya dalam melaksanakan praktik ini ialah di sini ada dukungan kepala sekolah yang begitu besar dalam memfasilitasi kegiatan PPL 2 saya. Kemudian sarana dan prasarana sekolah yang diberikan kepada saya membuat kegiatan ini berjalan dengan lancar. Tidak lupa kegiatan ini berhasil karena konsistensi para siswa dalam mengikuti pembelajaran dan motivasi mereka yang tinggi dalam proses pembelajaran. Dari segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada praktik PPL 2 yang saya lakukan, saya pun menemukan pembelajaran dari keseluruhan kegiatan ini. Salah satunya ialah pembelajaran yang bervariatif itu ternyata lebih efektif dalam meningkatkan daya tarik siswa terhadap pembelajaran. Selanjutnya, media berbasis TIPEK ini ternyata lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Selanjutnya, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ini lebih efektif pula untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan terbukti pada hasil evaluasi yang saya lakukan kepada siswa di akhir pembelajaran. Baik, itu tadi hasil laporan best practice yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, teman sejawat, serta peserta didik yang mau bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Sebagai kepala sekolah, saya melihat ini sebuah terobosan baru dalam kegiatan pembelajaran yang sangat efektif untuk diterapkan di sekolah ini. Saya berharap dengan adanya kegiatan PPL yang dilaksanakan di sekolah kami ini dapat memberikan inovasi pada guru-guru yang lain untuk dapat terus berinovatif dalam proses pembelajaran agar siswa dapat lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran di kelas. Sebagai wali kelas 2, saya sangat tertarik dengan model pembelajaran yang dilaksanakan dalam kegiatan PPL ini. Model yang digunakan sangat jitu dalam meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga memberikan pengaruh tinggi pada tercapainya hasil belajar siswa di kelas. Model ini juga dapat dijadikan acuan untuk menerapkan student center yang dilaksanakan di kelas. Tanggapan saya sebagai wali murid, di mana saya sangat merasa senang dengan adanya pembelajaran yang seperti itu, di mana pembelajaran yang dilakukan akan menjadikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi anak. Contohnya saja, ketika mereka sudah pulang ke rumah, mereka akan memahami apa yang akan dilakukan di rumah. Mereka akan mampu memecahkan masalahnya sendiri, serta mereka akan dapat berpikir secara kritis. Semoga kedepannya pembelajaran ini akan semakin bermanfaat. Senang belajar seperti tadi. Saya juga semangat belajar di kelas.
dan juga saya mudah memahami pelajaran. Go get everything Mother Earth transcends. Menjadi guru adalah sebuah cita-cita yang mulia. Seorang guru tidak hanya mampu mengajarkan ilmu untuk anak didik bangsa, namun juga harus membimbing anak berakhlak mulia. Guru memang bukanlah orang yang hebat, tetapi semua orang hebat lahir dari jasa seorang guru. Biar aku memulatkan, ku selalu membiasakan bersama
Baik, sekarang ibu mau tanya nih, siapa saja ya anggota keluarga itu? Kemudian, apakah tugas anggota keluarga itu sama? Beda. Oke, nah kita cari tahu nih jawabannya melalui diskusi. Oke, di meja Ananda sudah ada LKPD. Silahkan berdiskusi. Pendapat kelompoknya dituangkan dalam LKPD. Pendapat kelompok A dan pendapat kelompok B. Baik, berdiri saya nak, berdiri kita. Iya, oke. Kelompok A silakan didengar pendapat kelompok B. Siapa saja anggota keluarga itu? Ya. Ayah, ibu, kakak, adik. Nah, terus Apa tugas anggota di keluarga itu sama berikan asalmu? nah, Ayah mencari uang. ya, Ibu terus memasak. nah. Kakak dan adik pergi ke sekolah. Oke, sekarang ibu mau dengar pendapat siapa lah yang benar ya, kelompok A atau B? B. Mari kita cari tahu jawabannya dengan melakukan penyelidikan. Ayo, siapa yang mau ikut bermain dengan di angkat tangan? Nah, oke, sudah lengkap ya. Masing-masing ada tim misinya, misi 1, 2, dan 3. Baik, sebelum ibu memulai permainan kita hari ini, ibu ingin memperlihatkan Ananda yang ada di papan tulis ini dulu. Nah, ini adalah lembar kerja kalian. Ini kelompok A dan ini adalah kelompok B. Baik, di sini sudah ada anggota keluarga kalian. Ada anggota keluarga Siti, ayah Siti, ibu Siti. Misi 1, tugas misi 1 bisa lihat di slide. Oke, Ananda harus menemukan gambar yang sesuai dengan tugas masing-masing anggota keluarga. Jadi di sini ibu punya gambar. Nah, silakan nanti yang Anda pilih mana nih gambar yang cocok sesuai dengan individu di dalam rumah. 3, 2, 1, mulai. Kita lanjut ke tim misi 2.
slide.